silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah desa dan kota. Nah, sepertinya tidak asing dengan kata desa dan kota kan? Iya, Bu. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami perbedaan struktural dinamika sosial untuk mengetahui perbedaan dalam struktur fisik, sosial, dan ekonomi antara desa dan kota, serta memahami bagaimana kehidupan sosial dan budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi antar desa dan kota. Jadi tujuan yang kedua ada mengembangkan kebijakan publik yang tepat untuk membantu pemerintah dan organisasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, strategi yang dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan di kota melalui peningkatan dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, di sini ada desa. Jadi pengertian desa adalah suatu wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki pemerintahannya sendiri. Desa berada di bawah kecamatan dan dikelola oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, memiliki otonomi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat dan istiadat yang diakui dalam pengertiannya sendiri. Di sini ada beberapa ciri-ciri desa. Yang pertama, berdasarkan kesatuan adat. Berdasarkan kesatuan adat adalah terbentuknya kelompok masyarakat yang memiliki adat, budaya, dan tradisi. Dan yang kedua, ada kehidupan sosial yang komunal. Nah, yang dimaksud dengan kehidupan sosial yang komunal adalah kehidupan sosial yang komunal dengan meningkatkan atau tingkatnya gotong royong yang sangat tinggi pada daerah masyarakat di desa. Dan yang ketiga ada ekonomi agraris. Ekonomi agraris adalah sebagian besar yang di Indonesia, di desa Indonesia bergantung dengan pada sektor agraris seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Yang keempat ada struktur pemerintahannya sendiri. Struktur pemerintahan ini adalah pemerintah desa dikelola oleh kepala desa yang dibantu oleh beberapa kepala lainnya seperti kepala dusun, bendahara, dan lain-lain. Nah, di sini ada kota. Kota adalah suatu wilayah administratif di Indonesia yang umumnya lebih besar dan lebih maju dibandingkan dengan desa. Kota memiliki struktur sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih kompleks dan berkembang. Di sini ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota yang pertama, memiliki wilayah yang luas dan lebih padat. Contohnya seperti di Banda Aceh. Di sini wilayahnya lebih luas dan padat, penduduknya juga banyak. Tapi kalau di daerah desa atau kayak di kampung saya, itu penduduknya kurang dan wilayahnya sedikit. Dan yang kedua ada pusat ekonomi dan bisnis. Pusat ekonomi dan bisnis ini menjadi pusat ekonomi dan bisnis dengan berbagai kegiatan seperti industri dan beragam jasa lainnya. Dan yang ketiga ada infrastruktur yang lebih kompleks. Infrastruktur yang lebih kompleks ini adalah kota memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan di desa, seperti jalan raya, layanan kesehatan, dan
dan pendidikan atau fasilitas umum lainnya. Dan yang ketiga, yang keempat, ada penduduk yang beragam. Penduduk yang beragam di kota umumnya dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan sosial ekonomi. Dan yang kelima, pusat pemerintah dan administrasi. Pusat pemerintah dan administrasi ini adalah kota biasanya menjadi pusat pemerintah dan administrasi, baik itu untuk kota sendiri maupun untuk nasional. Yang keenam, ada kehidupan sosial yang dinamis. Kehidupan sosial yang dimaksud dengan kehidupan sosial yang dinamis ini adalah kota memiliki kehidupan sosial yang lebih dinamis dengan kegiatan budaya, hiburan atau rekreasi. Jadi kesimpulannya, di desa dan di kota merupakan suatu bentuk satuan wilayah administrasi yang berada dalam banyak hal, namun keduanya memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, secara umum, baik desa ataupun kota memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional. Desa memiliki fondasi kehidupan tradisional dan agraris, sementara di kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Keseimbangan antara perkembangan desa dan kota sangat penting untuk memastikan pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari materi kita pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang belum mengerti? Jelas? Alhamdulillah. Baik, dikatakan kalian sudah mengerti dan sudah jelas, Ibu kasih tugas ya. Oke, tugasnya diskusi. Jadi Ibu buat 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3.
Udah siap semua? Belum Bu. Ibu beri waktu 2 menit lagi ya untuk mengerjakannya. Siap Bu. Yang udah siap udah bisa presentasi. Sebentar Bu ya. Kelompok 1 yang Sebentar sudah lagi, Bu. terdepan.
Yang udah siap udah bisa presentasi ya. Coba sampai dia. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di sini ada 2 soal. Yang pertama, perbedaan utama antara kehidupan di desa dan di kota dalam hal akses fasilitas umum dan layanan publik. Baik teman-teman, di sini ada beberapa jawaban dari kelompok kami. Yang pertama itu ada itu berkaitan dengan fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikan di kota itu umumnya sudah lebih maju dan sudah lebih berkembang dan sudah banyak terdapat fasilitas pendidikan. Kalau di desa hanya terbatas saja, tidak ada seperti universitas. Kemudian ada layanan kesehatan. Biasanya kalau di kota sudah lebih, teknologinya sudah lebih maju dan canggih. Kalau di desa biasanya hanya tersedia posyandu maupun puskesmas. Selanjutnya ada dari segi infrastrukturnya. Di desa lebih dominan masyarakatnya, di desa itu lebih dominan fasilitasnya itu seperti jalannya belum diaspal, kemudian di sana belum banyak terdapat infrastruktur seperti jembatan yang bagus untuk digunakan. Kalau berbeda dengan di kota, terlihat dari jembatan juga di kota itu sudah lebih bagus dan lebih modern untuk lalu lintas masyarakat. Kemudian ada ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, umumnya masyarakat di desa itu mereka itu lebih bekerja di bidang agraris, mempunyai lahan sendiri dan bekerja di tempat sendiri. Kalau di desa kita bisa mendapatkan kesempatan bekerja di bidang industri maupun jasa. Kemudian ada layanan publik. Nah, umumnya di desa itu belum ada terdapat seperti mall ataupun tempat belanja yang besar. Kalau di desa, sedangkan di kota itu sudah mulai banyak tempat-tempat tempat belanja. Kemudian ada dari sosial dan budaya. Nah, kalau di desa umumnya masyarakatnya lebih ramah dan budayanya masih semakin erat, berbeda dengan di kota. Dimana kalau di kota udah hidup individualisme dan budaya di kota itu sudah bercampur aduk. Kemudian soal yang kedua, pengaruh urbanisasi terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Nah, di sini ada 2 pengaruh urbanisasi terhadap urbanisasi di desa. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu peningkatan fasilitas, kemudian ada akses terhadap teknologi, kemudian ada peluang ekonomi dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, perubahan sosial budaya, kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi dan migrasi penduduk. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, identifikasikan perbedaan utama antara kehidupan di desa dan di kota dalam hal akses terhadap fasilitas umum dan layanan publik. Jawabannya ada kepadatan penduduk, lingkungan hidup, akses perekonomian, stratifikasi sosial, cara kehidupan, pola interaksi, dan solidaritas sosial. Yang kedua, bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Di sini ada dua jawaban. Yang pertama yang positif, meningkatnya kesejahteraan penduduk di desa, mendorong terjadinya pembangunan yang masif, jumlah pengangguran di desa menurun. Terus ada negatifnya, kurangnya sumber daya manusia di desa dan terbawanya gaya hidup yang tidak sesuai di desa. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3.
kota lebih beragam dan mudah dijangkau. Sedangkan layanan publik di desa umumnya juga terbatas dan jam operasionalnya lebih singkat, sedangkan kota lebih beragam dan jam operasionalnya lebih panjang. Nomor 2, dampak urbanisasi infrastruktur di desa. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatnya pendanaan. Yang kedua, meningkatnya permintaan. Yang kedua, dampak negatif, penurunan populasi. Yang kedua, pergeseran prioritas. Dengan nomor 3. Jawaban kalian bagus-bagus semua. Berarti kalian sudah mengerti pada materi hari ini. Nah, dikarenakan kalian sudah selesai, minggu depan nanti ibu tanya lagi. Jadi kalian belajar di rumah. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.